Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Novidasari. Saya dari SMA Negeri 7 Depok. Di sini saya ingin membahas tentang bab 6 tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Materi yang akan dibahas yaitu bank sentral, sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia, pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai atau uang, fungsi, jenis, dan syarat uang, serta standar mata uang. Terus unsur pengaman rupiah, sistem moneter, pengolahan uang rupiah oleh Bank Indonesia, pengolahan keuangan negara, dan alat pembayaran. Kalian tahu nggak sih pengertian bank sentral? Nah, bank sentral merupakan sebuah lembaga badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, di sini ada fungsi, tugas, wewenang bank sentral. Nah, yang pertama yaitu tugas bank sentral. Bank sentral memiliki tugas tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi, serta kestabilan nilai mata uang rupiah negara lain. Nah, di sini kalian tahu nggak sih tugasnya? Tugasnya yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Terus yang kedua ada membantu dan melancarkan sistem pembayaran. Nah, di sini ada wewenang Bank Indonesia. Kalian tahu nggak tentang wewenang Bank Indonesia? Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan moneter sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas, yaitu yang pertama, ada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadang wasip minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, di sini kalian tahu nggak peran Bank Indonesia dalam stabilisasi sistem keuangan? Di sini ada pengertiannya loh. Stabilisasi sistem keuangan atau yang biasa disebut SSK merupakan sistem keuangan yang berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolakan yang bersumber dari eksternal maupun internal. Risiko kegiatan dalam sistem keuangan ini antara lain yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Pentingnya stabilisasi sistem keuangan. Stabilisasi sistem keuangan berperan penting bagi perekonomian. Kenapa? Karena sistem keuangan berfungsi untuk mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi dengan efisien, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Peran Bank Indonesia dalam stabilisasi sistem keuangan. Yang pertama, ada Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen struk bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam tiara dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai Leader of the Last Report atau LOLR. Enggak sih pengertian sistem pembayaran? Nah, sistem pembayaran merupakan cara untuk yang disepakati untuk menanam suatu nilai atau flow antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Jadi, disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran. Nah, yang pertama, alat pembayaran atau payment instrument. Setiap transaksi pembayaran memerlukan beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar
fisik, hukum, dan peraturan. Alat pembayaran dapat dikelompokkan atas alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Yang B, ada sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran. Nah, variasi cukup banyak dan tergantung pada alat pembayaran yang diprosesnya. Faktor penting yang mempengaruhi pengorganisasikan sistem transfer dana antar bank adalah penggunaan teknologi informasi. Nah, yang C ada lembaga yang memproses sistem pembayaran atau payment system operator. Di Indonesia, lembaga tersebut antara lainnya adalah Bank Indonesia, PT Kusdian Sentral Efek Indonesia atau KSEI untuk pasar modal dan penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Dan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, yang pertama itu menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. Yang ketiga, ada membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Yang keempat, yaitu mempengaruhi tingkat dan laju efisien pada pasar keuangan. Yang kelima, ada elemen penting dalam informasi keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Nah, yang keenam, yaitu sebagai channel utama transmisi kegiatan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Nah, yang ketujuh adalah mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, tujuan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengaturan dan pengelolaan kelancaran sistem pembayaran nasional atau SPN. Kelancaran SPN juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal. Semakin lancar dan andal SPN-nya, maka semakin lancar pula transmisi kebijakan moneternya. Kelancaran kebijakan moneter tersebut pada akhirnya akan bermuara pada stabilitas nilai tukar. Yang D, ada penyelenggara sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan lazim dan digunakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara clearing, maupun sistem penyelesaian akhir atau settlement, sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Nah, transmisi pembayaran non-tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan oleh Bank Indonesia melalui sistem BI, RITG, Real Time Gross Settlement, dan sistem clearing. BIRTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai atau uang, pengertian uang. Edward Shapiro mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Sedangkan menurut Sir Dennis Holmer Robertson mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa. Dari definisi yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Barter adalah sistem pembayaran dengan komoditas barang tertentu yang mempresentasikan nilai tertentu. Nah, uang komoditas adalah barang yang diterima secara umum sebagai alat tukar. Barang tersebut tetap memiliki nilai meskipun tidak sedang digunakan sebagai uang. Contohnya, uang komoditas adalah logam mulia, merica, tembakau, kulit hewan, dan garam. Namun, uang komoditas memiliki keterbatasan, yaitu tidak berlaku secara universal, tidak memiliki nilai stabil,
tidak dapat dibagi sesuai kebutuhan dan tidak nyaman dibawa karena ukurannya yang berat dan besar. Fungsi, jenis, syarat uang, serta standar mata uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung, sedangkan fungsi turunan mencatat standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat pengalihan kekayaan. Fungsi uang seperti alat tukar, alat satuan hitung atau pengukur nilai, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat penagih nilai atau kekayaan. Jenis uang. Di sini ada 4 jenis, yaitu jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan, jenis uang berdasarkan bahan uang, jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan, dan jenis uang berdasarkan nilai uang. Syarat uang. Nah, syaratnya itu yang pertama mudah dibawa. Dengan mudah dibawa, uang dapat digunakan kapan dan di mana saja. Yang kedua, tahan lama. Uang hendaknya tidak cepat rusak dan tidak perlu diganti setiap saat. Jika uang tidak cepat rusak, nilai uang tidak lekas merosot. Yang ketiga, ada dapat dipecahkan menjadi unit yang lebih kecil. Uang harus dapat dipecahkan menjadi unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi. Unsur pengaman rupiah. Salah satu syarat uang adalah tidak mudah dipalsukan. Agar uang sulit dipalsukan, perlu ada unsur pengaman yang mencakup bahan uang dan teknik cetak. Ada 2 bentuk unsur pengaman pada uang kertas rupiah, yaitu yang pertama, unsur pengaman yang terbuka. Kebanyakan unsur pengaman ini adalah yang terbuka dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. Pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang atau kasat mata, peradaban tangan, dan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Sistem moneter. Sistem moneter mengatur penentuan tingkat kurs mata uang suatu negara dalam sistem keuangan internasional. Sistem tersebut ditentukan oleh inflasi pemerintah dan fleksibilitas tingkat kurs terhadap mekanisme pasar. Ada 4 sistem standar kurs yang tengah atau pernah dipakai negara-negara di dunia, yaitu standar emas, standar kurs tetap dan dapat terkendali, sistem kurs mengambang dan bebas, dan sistem kurs mengambang terkendali. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Ciri khusus rupiah memiliki fungsi sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak. Bank Indonesia menetapkan desain uang rupiah yang terdiri atas ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman. Tanda tertentu mencakup warna, gambar, ukuran besar, bahan baku uang rupiah, dan tanda lainnya. Pengelolaan uang negara. Definisi keuangan negara berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sebagai segala sesuatu berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara terhubung dengan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Presiden sebagai kepala pemerintah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dalam pengelolaannya berdasarkan ayat 2 pasal 6 Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2013. Presiden menguasakannya kepada pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara. Terus yang kedua, Menteri atau pemimpin lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga,
gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan uang tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Pembayaran non-tunai tidak mencapai hanya dengan bertukar alat pembayaran antar pembayar dan penerima pembayaran, tetapi perlu ada transfer uang deposit antara bank pembayaran dan bank penerima pembayaran. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan dan presentasi saya tentang hal ini. Terima kasih sudah membaca dan mendengarkan dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.